Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertiga akan mengerjakan tugas remedial biologi. Azam, apa tema Azam? Tema saya mengenai siklus air. Tema Rashid? Tema saya mengenai daur fosfor. Dan tema saya sendiri daur karbon. Saya Azam akan menjelaskan mengenai siklus air. Siklus air atau yang juga dikenal sebagai daur hidrologi adalah proses alami yang menggambarkan pergerakan air di bumi dalam satu sistem yang berulang. Proses ini penting karena menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan air dibutuhkan oleh makhluk hidup. Berikut tahap-tahap utamanya. Yang pertama, evaporasi atau penguapan air dari laut, sungai, danau, serta permukaan tanah menguap menjadi uap air karena panas matahari. Yang kedua, transpirasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air dari daun mereka ke atmosfer. Yang ketiga, kondensasi. Uap air naik ke atmosfer, mengalami pendinginan dan berubah menjadi tetesan air yang membentuk awan. Yang keempat, presipitasi atau curah hujan. Ketika tetesan air dalam awan membesar dan berat, mereka jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau gerimis. Yang kelima, infiltrasi dan berkolasi. Sebagian air meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Yang keenam, runoff atau aliran permukaan. Sebagian air mengalir di permukaan tanah menuju sungai dan laut. Lalu siklus dimulai kembali. Siklus ini tidak pernah berhenti dan membantu mendistribusikan air secara merata ke seluruh planet. Sekian dari Azam. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya Rashid akan menjelaskan tentang daur fosfor. Daur fosfor adalah proses alami di mana fosfor bergerak melalui bebatuan, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Fosfor ini merupakan nutrisi penting bagi makhluk hidup dan berperan dalam berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Daur fosfor dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fosfor dalam bebatuan. 2. Penyerapan oleh tumbuhan. 3. Pindah ke hewan. 4. Penguraian dan kembali ke tanah. 5. Fosfor dalam sedimen. 6. Peningkatan fosfor. Selain itu, siklus fosfor juga melibatkan proses seperti penyerapan fosfat oleh tumbuhan air. Tumbuhan air menyerap fosfat dari air dan menyebarkannya ke ekosistem perairan. Pengendapan fosfat di sedimen. Fosfat yang tidak diserap oleh tumbuhan air dapat mengendap di sedimen dasar laut. Remobilisasi fosfor. Proses di mana fosfor yang terikat dalam sedimen dilepaskan kembali ke air atau tanah melalui aktivitas bakteri atau gangguan geologis. Daur fosfor sangat penting bagi kehidupan bumi dikarenakan fosfor merupakan nutrisi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Fosfor ini juga berperan dalam berbagai fungsi biologis seperti transfer energi, struktur materi genetik, dan komposisi membran sel, tulang, dan gigi. Sekian dari saya. Ada salah mohon dimaafkan. Saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur karbon. Daur karbon adalah proses di mana berpindah antara atmosfer, biosfer, geosfer, dan hidrosfer. Siklus ini menjaga keseimbangan karbon di bumi dan melibatkan berbagai proses seperti fotosintesis, respirasi, dekomposisi, dan pembakaran. Berikut penjelasannya. Fotosintesis. Tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintesis menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer dan menggunakannya untuk membentuk gula melalui proses fotosintesis. Gula ini menjadi sumber energi dan membangun tumbuh-tumbuhan. Nomor 2, respirasi. Makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan melepaskan CO2 ke atmosfer sebagai hasil dari proses respirasi, yaitu pembakaran gula untuk menghasilkan energi. 3, dekomposisi. Ketika organisme
mati bahan organik mereka terurai melalui proses dekomposisi oleh mikroorganisme dan karbon dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2 atau disimpan dalam tanah sebagai humus. 4. Pembakaran. Pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara, minyak, bumi, dan gas alam melepaskan CO2 ke atmosfer. 5. Pertukaran di lautan. Laut berfungsi sebagai reservoir karbon. Dengan beberapa karbon diserap, dilepaskan melalui pertukaran dengan atmosfer. Proses kimia dan geologi. 6. Penyimpanan jangka panjang. Sebagian karbon dapat disimpan dalam bentuk batuan sedimen seperti batu kapur, minyak bumi, dan arang selama jutaan tahun. Tetapi dapat dilepaskan kembali ke atmosfer melalui proses geologi atau pembakaran. Oke, segitu saja. Kalau apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari kami bertiga. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Oke, Bon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.